Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, ayahnya Ibra, ya, atau Aim. Oke, sebelumnya kita sudah sharing ya tentang bagaimana menjalankan aplikasi sederhana yang kita ambil dari source code management ya, seperti GitHub, GitLab, atau enggak Bitbucket ya, dan dijalankan di dalam kontainer gitu. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita belajar ya tentang Kubernetes sebagai tools untuk memanage Docker atau kontainer ya, dan bagaimana cara kita mendeploynya seperti itu. Oke, jadi apa sih Kubernetes itu? Jadi Kubernetes itu adalah aplikasi untuk automation deployment, kemudian scaling management berbasis kontainer. Oke, Kubernetes itu juga aplikasi yang berbasis open source nih teman-teman, dan paling banyak digunakan untuk penerapan arsitektur yang bersifat bersifat microservice. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membangun aplikasi yang arsitektur microservice, nah terus menggunakan kontainer dengan tools deployment menggunakan Kubernetes, itu sangat cocok sih menurut saya. Oke. Dan Kubernetes ini juga banyak banget perusahaan startup yang menggunakan Kubernetes untuk running aplikasi mereka, dan kebanyakan aplikasi-aplikasi yang sudah digital ya itu deployment-nya sudah running di atas Kubernetes gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam arsitektur dari Kubernetes itu sendiri. Di sini ada dua bagian ya. Pertama yang itu Kubernetes Master, kemudian ada Kubernetes Minion. Nah, Kubernetes Master ini dalam cluster ini pasti ada Kubernetes Master satu. Kemudian untuk Kubernetes Minion atau biasa kita sebutnya itu worker node ya, itu minimumnya ada satu gitu. Tapi biasanya rekomendasi itu menggunakan tiga node untuk yang Kubernetes worker-nya. Oke. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Untuk di komponen di dalam Kubernetes Master itu ada KubeAI API server ya. Ini yang bertugas sebagai API yang digunakan untuk komunikasi dalam cluster. Ya, bisa dari cluster, bisa dari Kubernetes client yang digunakan oleh user ya, atau klien atau developer menggunakan sintak kubectl, dan juga dari Kubernetes Master untuk komunikasi ke dalam worker node-nya gitu. Kemudian ada etcd yang bertugas sebagai database penyimpanan data-data konfigurasi dari cluster Kubernetes itu sendiri. Oke. Kemudian ada kube scheduler nih teman-teman. Ini yang bertugas sebagai ya untuk menginfokan kepada worker node untuk menjalankan aplikasi yang kita deploy, yang bertugas sebagai pendistribusi di mana aplikasi kita itu akan dideploy di worker node yang mana gitu. Kemudian ada kube control manager, ini bertugas untuk melakukan kontrol terhadap Kubernetes Master itu sendiri ya. Jadi memastikan aplikasi kita itu tetap berjalan dan melakukan self restart jika terjadi crash gitu. Kemudian ada Cloud Control Manager, ini yang bertugas untuk melakukan kontrol ya atau komunikasi dengan cloud provider seperti AWS ya, punya Amazon, kemudian Alibaba Cloud, dan juga GCP ya, yang menyediakan managed service untuk Kubernetes itu sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke dalam komponen ya, komponen yang di dalam worker node-nya nih, teman-teman. Oke, nah ini di sini ada yang kita sebut kubelet ya. Kubelet itu adalah sebagai service ya di setiap node worker-nya itu agar bisa berkomunikasi nih dengan master node-nya dan memastikan aplikasi kita itu running di node tersebut. Gitu. Jadi kalau kubeletnya nggak aktif, nggak nyala, itu nggak akan jalan tuh, nggak akan dianggap sebagai suatu cluster di dalam satu cluster Kubernetes itu sendiri. Gitu. Kemudian ada kube proxy, ya. Ini berjalan di setiap node sebagai proxy server, ya, terhadap layanan network yang masuk ke dalam aplikasi kita. Karena kontainer itu bersifat isolation kan, yang nggak bisa di-hit dari luar. Nah, proxy ini yang bertugas agar aplikasi itu bisa di-hit dari luar gitu, teman-teman. Oke. Ya, kemudian kita masuk lagi ke dalam Kubernetes. Di dalam cluster Kubernetes itu ada yang namanya kita sebut aplikasi controller. Nah, si replika controller ini yang bertugas nih untuk memastikan ya aplikasi kita itu dideploy sesuai dengan replikasi yang sudah kita define. Jadi kalau di Kubernetes itu ketika kita deploy ya, itu kan kita menggunakan file YAML. Di sana kita udah define nih
aplikasi kita ya itu akan menggunakan beberapa replika. Nah, si replikasi kontrol ini akan terus menjaga nih replikasi kita itu sudah sesuai dengan yang sudah kita set di awal gitu. Nah, ini istilahnya kalau misalnya kita istilah di Kubernetes ya, kontainer yang berjalan itu kita sebutnya pod. Misalkan kita ingin deploy nih satu microservice ya, satu service misalkan service account gitu. Kita deploy, kita udah nge-define untuk service account ini kita menggunakan tiga pod gitu. Nah, si replikasi kontrol ini yang akan mendistribusikannya ke worker node gitu. Nah, kemudian dia akan terus menjaga untuk pod dari service account itu harus terus ada 3, tidak boleh kurang. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini gambarannya. Jadi kita dari awal sudah mendefine nih untuk service account itu kita menggunakan 3 pod minimumnya. Oke, ketika sudah dideploy ya, ketika sudah dideploy si replica controller ini akan menyebar nih. Dia akan nge-load balance. Ketika udah ada akan dilihat mana yang paling banyak loadnya di worker yang mana. Dia akan membagi. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan di worker A-nya itu udah banyak loadnya, dia akan otomatis akan pindahkan si podnya itu lebih banyak di worker yang kedua. Gitu. Tapi intinya adalah node-nya itu harus minimum 3, nggak boleh enggak. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di bagian kanan sambil berjalan waktu tiba-tiba ada satu pod nih yang crash gitu. Nah, si replikasi kontrol ini akan mengecek untuk service account kok sekarang service-nya cuma ada 2 ya gitu. Nah, si replika kontrol ini dia akan melakukan ya self healing ya untuk terhadap service account tersebut. Jadi dia akan otomatis akan dilakukan dibuat pod yang baru gitu. Akan di-restart si pod yang mati tadi. Gitu teman-teman. Jadi enaknya di Kubernetes itu kita tanpa harus melakukan restart manual kalau aplikasi kita ada yang mati gitu. Misalkan ada aplikasi kita yang mati, otomatis dia akan otomatis naik nih tanpa harus ada sentuhan dari tangan kita lagi untuk menaikkan aplikasi kita tersebut ya. Itulah enaknya kalau misalnya kita menggunakan Kubernetes. Jadi kita kalau misalnya aplikasi mati ya udah kita biarin aja, nanti juga otomatis dia naik sendiri kok. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya ya Kubernetes Lifecycle ya. Itu ada 2, yaitu pertama liveness dan readiness ya. Apa bedanya? Untuk yang liveness ya, itu jadi Kubernetes itu akan memastikan pod kita tuh harus dalam keadaan hidup terus dan running. Ya. Jadi jika terjadi crash, maka pod yang mati tersebut akan otomatis melakukan restart. Gitu. Sama aja seperti yang tadi replica controller, fungsinya hampir sama. Dia harus menjaga terus pod kita tuh naik terus seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian untuk readiness, Kubernetes ini memastikan bahwa pod yang ada ya atau service yang berjalan itu sudah running dan siap menerima traffic untuk dimasukkan traffic gitu. Jadi selama pod tersebut masih dalam tahapan startup, misalkan gini, kita deploy aplikasi awal nih, kita kan butuh up dulu nih aplikasinya. Nah, itu yang ngebaca si readiness. Kalau misalkan aplikasi itu belum running, belum start gitu kan, nah itu nggak akan dikirimkan traffic sama si readiness gitu. Nah, kalau misalkan dia belum aplikasi belum up, dia akan dianggapnya state-nya itu masih fail gitu. Jadi nggak akan dikirimkan traffic ke dalam pod tersebut gitu. Nah, fitur ini yang biasa kita gunakan untuk melakukan deployment tanpa ada downtime teman-teman, atau dikenal dengan zero downtime deployment ya. Jadi teman-teman bisa mendeploy aplikasi kapanpun tanpa takut ada downtime. Jadi kalau misalkan kita udah punya versi 1 nih, udah running kan, terus kita deploy versi kedua, ya. Nah, ini si readiness akan ngebaca nih, si versi keduanya udah naik apa belum. Ketika versi 2 itu udah naik, maka akan dialihkan tuh ke versi 2 dan dia akan mematikan versi yang pertama. Nah, itu makanya enaknya kenapa kita bisa menggunakan Kubernetes. Jadi kita tanpa takut ada downtime ya, untuk update aplikasi, untuk apa, kapanpun kita mau deploy itu udah bisa kita lakukan kapanpun, tanpa takut adanya downtime ya, mati gitu. Jadi user itu nggak akan tahu nih, sebenarnya ini lagi update tuh, tapi di user tuh nggak akan merasakan apa-apa gitu. Oke. Nah, di sini ada gambaran ya bagaimana cara kita mendeploy Kubernetes ya ke dalam server. Jadi yang pertama itu bagian pertama ada DevOps ya, atau misalkan kita sebut user atau klien atau developer lah.
dia harus menyiapkan satu file, yaitu file YAML ya. Biasanya saya menggunakan file YAML untuk melakukan deployment Kubernetes gitu. Nah ini Kubernetes, misalkan kita deploy daemon set gitu kan, deployment, kemudian stateful set atau apapun itu, kita mau nge-define storage-nya segala macam, itu kita menggunakan YAML file. Ya. Nah, kemudian kita akan melakukan deployment ke dalam master node-nya, gitu, ke dalam clusternya, yaitu yang kita hit itu tadi yang tadi kita sebut KubeVI IP server di dalam si master node. Nah, si master node ini yang akan melakukan distribusinya ke dalam worker node tadi, gitu. Jadi kalau misalkan kita deploy tiga replika untuk satu service account ya misalkan, nah dia akan otomatis ngebagi tuh. Dia yang tugasnya si master node yang akan ngebagiin ke worker node-nya. Gitu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk sharing dan belajar kita tentang Kubernetes sebagai tools untuk memanage Docker dan deployment. Oke, next-nya kita akan belajar ya dan sharing bagaimana melakukan deployment aplikasi sederhana ke dalam Kubernetes. Jadi kita akan demokan lagi ya, seperti biasa. Kita pertama pelajari tentang pengertian umum dulu, kemudian kita akan lakukan demo. Itu kan beberapa aplikasi yang udah kita deploy di dalam kontainer, kita akan coba deploy ke dalam Kubernetes gitu ya. Oke, seperti biasa di sini kita tuh sama-sama belajar ya. Tidak ada yang menggurui, nggak ada yang sok pintar atau apa gitu kan. Kita sama-sama sharing belajar gitu. Jika ada saran, pertanyaan atau ada koreksi dari penjelasan saya, silakan di komen atau bisa juga di DM ke saya. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Semoga belajar kita kali ini bisa bermanfaat ya dan menambah ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AIM.